Ketahui sejumlah fakta seputar COVID-19 varian XBB yang telah terdeteksi di Indonesia. Diketahui dalam waktu 3 pekan, terhitung sejak awal Oktober tahun 2022, varian baru ini telah menyebar dengan sangat cepat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan virus varian ini telah ditemukan di Indonesia. Masyarakat kini diminta tidak lalai dan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Dia menuturkan munculnya varian baru ini telah membuat kasus di beberapa negara tetangga naik. Seperti di Singapura, kasus COVID-19 naik lagi menjadi 6.000 per hari. Home Lifestyle Leisure, fakta seputar COVID-19 varian XBB yang telah masuk Indonesia. Berikut ini sejumlah fakta mengenai COVID-19 XBB yang telah masuk Indonesia. Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022 pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Editor, Astrid Prihatini WD, SHARE, Solopost.com, Ilustrasi Virus Corona, freepik.com, solopost.com. Solo. Ketahui sejumlah fakta seputar COVID-19 varian XBB yang telah terdeteksi di Indonesia. Diketahui dalam waktu 3 pekan, terhitung sejak awal Oktober tahun 2022, varian baru ini telah menyebar dengan sangat cepat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan virus varian ini telah ditemukan di Indonesia. Masyarakat kini diminta tidak lalai dan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Promosi Daihatsu Rocky, mobil harga Rp200 jutaan jadi cuma Rp99.000. Dia menuturkan munculnya varian baru ini telah membuat kasus di beberapa negara tetangga naik. Seperti di Singapura, kasus COVID-19 naik lagi menjadi 6.000 per hari. Berikut ini sejumlah fakta mengenai COVID-19 XBB yang perlu kamu tahu seperti dikutip dari klikdokter.com pada Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022. 1. Telah terdeteksi di 17 negara. Keberadaan subvarian Omicron XBB pertama kali terdeteksi pada Agustus tahun 2022 di India. Setelahnya, varian virus corona ini ditemukan di lebih dari 17 negara, termasuk Australia, Jepang, Bangladesh, Denmark, Amerika Serikat, dan Singapura. Di Singapura, kasus COVID-19 varian XBB meningkat dalam sebulan terakhir. Kementerian Kesehatan Singapura pada Sabtu, 15/10, mengumumkan bahwa XBB adalah subvarian Omicron yang paling dominan di negara itu. Hanya 2 hari berselang, Thailand mengonfirmasi temuan 2 kasus Omicron XBB. Varian menginfeksi seorang wanita asing berusia 60 tahun yang berasal dari Hong Kong. Infeksi juga dialami seorang pria Thailand berusia 49 tahun yang baru tiba dari Singapura. 2. Hasil persilangan antara varian BA.2. Fakta berikutnya terkait COVID-19 XBB adalah pada dasarnya adalah hasil persilangan antara subvarian Omicron BA.2.75 dan BA. Pukul 2.10. BA.2.75 sebelumnya adalah varian SARS-CoV-2 Omicron yang dinilai paling infeksius dan berisiko tinggi menyebabkan krisis kesehatan global. Sedangkan subvarian BA. Pukul 2.10 adalah evolusi dari Omicron BA.2. Presiden Asia Pacific Society of Clinical Microbiology and Infection, Dr. Paul Tambyah, mengungkapkan bahwa COVID-XBB adalah varian Omicron terbaru yang muncul di sejumlah negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi. XBB sendiri bukanlah nama resmi yang ditetapkan oleh WHO. XBB adalah nama yang disematkan oleh para peneliti sebelum virus ini menyebar ke seluruh dunia. 3. Bisa menghindari perlindungan antibodi. Varian COVID-19 XBB dinilai sanggup melawan perlindungan antibodi di dalam tubuh manusia. Kemampuannya diyakini melebihi Omicron BA.5 yang menyebabkan lonjakan kasus coronavirus di Indonesia pada pertengahan tahun 2022 lalu. Sebuah penelitian yang dilakukan di China
menyebutkan bahwa kemampuan XBB melawan antibodi mendekati SARS-CoV-1, yaitu jenis virus corona yang menimbulkan infeksi serius pada sistem pernapasan alias SARS. Peneliti menemukan orang yang pernah terinfeksi virus corona sebelumnya dan telah divaksinasi tetap bisa terinfeksi COVID-19 XBB. Meski begitu, menurut Dr. Amesha Adalja, dari Johns Hopkins Center for Health Security, vaksinasi COVID-19 tetap penting dilakukan guna meringankan gejala infeksi. 4. Dianggap sangat menular. Varian XBB dianggap sangat menular. Penularannya jauh lebih cepat daripada subvarian Omicron lainnya. Di Singapura, sebanyak 54% kasus COVID-19 yang dilaporkan pada 3-9 Oktober disebabkan oleh subvarian Omicron XBB. Jumlah ini meningkat sebanyak 22% dari pekan sebelumnya. Meski begitu, risiko rawat inap akibat infeksi varian coronavirus XBB dinilai 30% lebih rendah daripada Omicron BA.5. Selain itu, dalam sebulan terakhir, belum ada laporan kematian akibat XBB di Singapura. 5. Gejalanya serupa dengan COVID-19 umumnya. Menurut Dr. Teresia Rina Yunita dari klikdokter.com, gejala varian XBB serupa dengan varian virus corona sebelumnya. Meski cara penyebarannya 2-3 kali lebih cepat dari varian sebelumnya, tetapi gejala yang ditimbulkan XBB umumnya tidak parah. Jelas Dr. Teresia, gejala COVID-19 umumnya, antara lain, demam atau kedinginan, sesak napas, batuk, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, kehilangan indera perasa, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, diare, mual atau muntah.